Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Ibu di mana saja Bapak Ibu berada? Semoga Bapak Ibu semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, Bapak Ibu berjumpa kembali pada channel YouTube Desti Hidayat. Dan di video kali ini informasi yang akan saya sampaikan dikutip dari laman jpnn.com, yaitu tentang pendaftaran P3K 2024. Honorer jangan fokus pada formasi di dinas asal, cek lainnya. Nah, kira-kira Bapak Ibu calon pelamar P3K bagaimana informasi lengkapnya? Bapak Ibu dapat menyimak video ini hingga selesai. Namun sebelum kita ke info lengkapnya, ada baiknya Bapak Ibu terlebih dahulu klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan info-info berikutnya. Dan nantinya jika dirasa informasi ini bermanfaat, Bapak Ibu dapat men-share agar tersampaikan kepada yang membutuhkan. Baik Bapak Ibu, mari kita ke info lengkapnya. Nah, Bapak Ibu calon pelamar P3K perlu dicermati bahwa honorer diminta jangan hanya fokus pada formasi di dinas asal saat pendaftaran P3K 2024. Sebaiknya melihat peta formasi di dinas lainnya, asalkan masih dalam satu daerah yang sama. Menurut Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Suharmen, formasi yang disiapkan pemerintah daerah cukup banyak, baik untuk guru, teknis, dan tenaga kesehatan. Selanjutnya Bapak Ibu, khusus untuk P3K teknis 2024 lanjutnya, honorer K2 seharusnya bisa terakomodasi karena banyak Pemda membuka formasinya. Jangan terpaku pada tempatnya bekerja, tidak ada larangan mendaftar bukan di dinas awal. Larangannya kan pindah instansi daerah, kata Deputi Suharmen kepada JPNN pada Minggu 6 Oktober. Nah, sebagai contoh Bapak Ibu, honorer K2 bekerja di Dinas Pekerjaan Umum yang tidak ada formasinya, maka bisa ikut pendaftaran pada dinas dengan formasinya banyak. Selanjutnya Bapak Ibu calon pelamar perlu mencermati meski bukan dinas asal, honorer K2 akan tetap diprioritaskan. Apalagi kalau formasinya banyak dan jumlah honorer induknya sedikit. Honorer K2 melamar di dinas yang bukan tempatnya bekerja tetap mendapatkan afirmasi berupa prioritas dalam penentuan kelulusan sesuai ranking terbaik, tegasnya. Dia juga kemudian menyampaikan sesuai keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kepmenpan RB nomor 347 tahun 2024, honorer K2 mendapatkan prioritas pertama dalam penentuan kelulusan. Nah, ini artinya Bapak Ibu sebelum berpindah ke tenaga non-ASN database BKN, honorer K2 yang diutamakan lebih dahulu. Misalnya formasinya sebanyak 30, jumlah honorer K2 sebanyak 20, maka semuanya terangkat. Formasi sisa terbanyak 10 akan diisi oleh tenaga non-ASN database. Kemudian selanjutnya PLT Deputi SDM Aparatur Kemenangan yaitu Aba Subagja juga mengatakan semua honorer akan diangkat P3K dan mendapatkan nomor induk pegawai atau NIP. Itu karena per Januari 2025 tidak ada lagi namanya honorer, pegawai tidak tetap, guru tidak tetap, dan non-ASN. Selanjutnya, Aba juga menerangkan bahwa status kepegawaian hanya ada PNS dan P3K. Jadi, Pemda tidak boleh merekrut honorer baru agar urusan tenaga non-ASN ini bisa diselesaikan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN pada pasal 66. Kemudian dia kembali menginformasikan hasil rapat kerja Komisi 2 DPR RI dengan pemerintah pada tanggal 28 Agustus 2024 lalu yang intinya honorer akan diselesaikan tahun ini.
Untuk mencapai target tersebut, pemerintah sudah membuat sejumlah regulasi agar honorer bisa diselesaikan akhir Desember 2024. Aba juga mengungkapkan tahun ini formasi P3K yang tersedia adalah sebanyak 1,2 juta. Dari jumlah tersebut, sebanyak 800.000 untuk daerah karena disesuaikan dengan anggaran daerah. Nah, lebih lanjut dikatakan karena kuota yang tersedia hanya 800.000, maka honorer yang tidak mendapatkan formasi akan diarahkan ke P3K paruh waktu. Gajinya disesuaikan dengan pendapatan yang diterima honorer saat ini. Honorer yang sudah bekerja saat ini tetap dipekerjakan dan diangkat P3K penuh waktu serta paruh waktu. Mereka semua juga diberikan NIP, tegasnya. Nah, Bapak Ibu calon pelamar P3K, ketika Pemda sudah punya kemampuan untuk mengangkat P3K penuh waktu, ujar Aba, maka yang ASN paruh waktu dinaikkan statusnya. Mereka menjadi P3K penuh waktu tanpa melakukan tes kembali. Kemudian Aba juga kembali menerangkan bahwa P3K paruh waktu tetap diberikan NIP, tetapi mereka gajinya tidak akan membebani APBD. Ketika sudah ada peningkatan fiskal, bisa diangkat penuh waktu tanpa tes. Nah, Bapak Ibu perlu dicermati juga bahwa ketika P3K sudah bermasa kerja 1 tahun, maka bisa mengikuti tes PNS dan mendapatkan izin. Namun Bapak Ibu, jika tidak dapat izin maka Bapak Ibu tidak boleh mendaftar. Pastikan yang akan diterima P3K harus benar-benar mau bekerja agar ketika dinyatakan lulus tidak mundur. Nah, Bapak Ibu, bagaimana informasi kali ini? Mudah-mudahan informasi ini dapat menambah wawasan dan juga bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Berikan tanggapan Bapak Ibu pada kolom komentar. Jangan lupa Bapak Ibu untuk men-share video ini jika dirasa bermanfaat, agar video ini dapat tersampaikan kepada yang membutuhkan. Berikan like pada video ini, klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan info-info berikutnya. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.